Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3. Apa kabar dengan kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Kali ini kita masih belajar di tema 7 ya, yaitu tentang perkembangan teknologi. Subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi. Pembelajaran 4. Baiklah, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 4. Dengarkan cerita gurumu tentang cara menjaga keselamatan di kolam renang. Perhatikan gambarnya ya anak-anak. Pagi hari, Siti menerima pesan singkat atau SMS dari Lani melalui ponsel milik ibu. Rupanya, Lani mengajak Siti untuk berenang bersama. Siti meminta izin kepada ibu untuk pergi berenang bersama Lani dan Dayu. Ibu mengizinkan Siti pergi berenang. Ibu meminta Bibi untuk menemani Siti pergi berenang. Berenang merupakan olahraga air yang baik. Pada saat berenang, semua otot tubuh bergerak. Namun, kita harus waspada akan bahaya berkegiatan di air. Bahaya yang mungkin terjadi di kolam renang adalah tenggelam. Agar tetap selamat saat berenang, kita harus ditemani oleh orang yang sudah mahir. Apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri saat berenang? Ya, perhatikan poster cara menjaga keselamatan diri di kolam renang sebagai berikut. Upaya menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di air. 1. Gunakan pelampung. 2. Lakukan pemanasan untuk mencegah cedera. 3. Berlatih berenang di kolam yang dangkal. 4. Tidak berenang sendiri dan pastikan ada yang mengawasi. Lakukan tahapan-tahapan berikut sebelum berenang. 1. Pastikan pakaian yang dikenakan adalah pakaian renang. 2. Lakukan pemanasan sebelum masuk ke kolam renang. 3. Lakukan kegiatan bersama teman yang sudah bisa berenang. 4. Lakukan latihan meluncur dan mengambang di kolam dangkal. 5. Kenakan pelampung agar lebih aman. Ayo membaca anak-anak. Setelah berenang, Dayu meminjam telepon kantor kolam renang untuk menelepon ibu. Dayu minta izin kepada ibu untuk mengerjakan tugas kelompok di rumah Siti. Dayu sangat bersyukur karena ada alat bantu yang memudahkan dalam berkomunikasi. Dengan telepon, Dayu dapat langsung berbicara dan mendengarkan suara ibu. Telepon adalah alat komunikasi secara lisan. Selain alat komunikasi lisan, hingga saat ini alat komunikasi tulisan juga masih terus berkembang. Bacalah teks berikut anak-anak. Teks ini berjudul Alat Komunikasi Tulisan. Sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Ada surat yang ditulis pada daun lontar. Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat akan dikirimkan oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak tujuan dan biaya pengiriman. Biasanya sekitar 3 hari sampai 1 minggu.
Pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Surel dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer. Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Tentu saja hal tersebut sangat membantu komunikasi. Kini surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Melalui telepon seluler, kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat atau SMS. Bahkan saat ini kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi. Ayo menulis anak-anak, lingkari jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Iya, yang ini ya, surel atau surat elektronik, kemudian komputer, ponsel, internet, pesan singkat atau SMS. Temukan kalimat utama dari tiap paragraf. Lalu, tuliskan ringkasan teks alat komunikasi tulisan. Nah, ini adalah gabungan dari kalimat utama ya, dari setiap paragraf digabungkan menjadi sebuah ringkasan. Sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Kini surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Ayo berdiskusi anak-anak. Setelah mendapat izin dari Ibu Dayu dan teman-teman segera menuju rumah Siti. Mereka mendapat tugas untuk mencari informasi mengenai alat komunikasi. Siti akan mencari informasi di internet. Dayu akan mencari informasi dari buku-buku dan majalah. Lani akan menelepon pamannya yang bekerja di perusahaan telekomunikasi. Udin membantu meringkas hasil informasi. Edo akan menuliskannya pada sebuah buku. Beni bertugas membuat gambar dan hiasan pada ringkasan informasi yang telah dibuat. Dayu dan teman-teman memiliki keterampilan yang beragam atau berbeda-beda. Apakah kerjasama dapat terlaksana jika kita memiliki kemampuan yang beragam? Diskusikan dengan teman kelompokmu. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Tuliskan kemampuan khusus yang dimiliki oleh teman-temanmu. Ya, di sini contohnya Siti pandai menggunakan laptop. Kemudian Udin pandai meringkas hasil informasi. Kemudian Beni pandai menggambar. Dayu pandai mencari informasi dari buku dan majalah. Kemudian Lani pandai berkomunikasi menggunakan telepon. Nah, kalian bisa menulisnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki teman-teman kalian ya. Ini hanya sekedar contoh. Ayo berdiskusi anak-anak, kemampuan dan keterampilan setiap orang berbeda-beda. Namun, perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Dengan adanya perbedaan, kita tetap dapat saling membantu. Selain itu, kita dapat saling melengkapi. Hal tersebut dinamakan kolaborasi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, yaitu KKBI, kolaborasi artinya perbuatan bekerja sama.
Kerjasama merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apakah kemampuan setiap orang sama? Tidak ya. Bagaimana sikap kita terhadap keberagaman atau perbedaan dari setiap orang? Iya, tetap menghargai perbedaan dan bisa saling bekerja sama. Diskusikan pentingnya memahami perbedaan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Bacakan hasil diskusimu di depan kelas. Contohnya, pentingnya menghargai perbedaan agar kita dapat hidup rukun. Dengan menghargai perbedaan berarti kita telah menjalankan nilai Pancasila dan juga semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Di sini ada kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengajak siswa mengamati perbedaan karakter pada setiap individu dengan mengunjungi anggota keluarga besar. Anak-anak, sampai di sini dulu ya pertemuan kita untuk kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton videonya hingga akhir. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian di dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah ya. Dan yang lebih penting, kalian bisa memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Baiklah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.